Provinsi Papua merupakan provinsi dengan wilayah terluas dan potensi kekayaan alam yang melimpah, baik pertambangan, pertanian, kehutanan, sektor kelautan, dan perikanan. Potensi besar ini harus betul-betul dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pemerataan di tanah Papua. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus kita kerjakan, terutama membangun daerah-daerah terisolir, membangun daerah-daerah yang ada di kawasan perbatasan, dan kunci untuk menggerakkan perekonomian juga pemerataan pembangunan di Papua adalah percepatan pembangunan infrastruktur, pembangunan bandara, pelabuhan, jalan, dan jembatan sehingga mampu membuka semua wilayah di tanah Papua dari isolasi serta memperlancar konektivitas antar wilayah, antar kabupaten, dan antar daerah. Menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Panglima TNI Republik Indonesia, Bapak Pangdam Cendrawasih sebagai eksekutor lapangan, dan saya tidak membalas semua kebaikan dilakukan di wilayah gunung yang begitu tantangan berat, tetapi Tuhan yang akan menyertai, memberkati selama Bapak-Bapak bisa melakukan program yang luar biasa di gunung-gunung ini. Ini tantangan terbesar di Indonesia. Isolasi yang sangat sulit dibuka. Tetapi dengan kehadiran Bapak Presiden, terus melalui Panglima TNI, dan eksekutor lapangan adalah Bapak Pangdam Cendrawasih. Untuk melakukan keterobosan luar biasa, membangun gunung-gunung, lereng-lereng hutan ini sampai terbuka isolasinya dan masyarakat bisa melewati. Jalan dibangun luar biasa, maka akses gampang masuk dari laut ke Timika ke Agat terus naik ke Kenyam. Wilayah Papua saat ini semakin berkembang dengan pembangunan dan kegiatan ekonomi yang terus meningkat pesat. Hal ini tidak lain berkat pembangunan fasilitas dan infrastruktur yang dilakukan pemerintah di bawah komando Presiden Jokowi. Meski masih banyak kalangan yang menganggap masyarakat Papua tidak membutuhkan itu, namun Presiden Jokowi tetap teguh dengan komitmennya untuk memajukan Papua. Hingga detik ini Jokowi tetap melanjutkan pembangunan di Papua, salah satunya Jalan Trans Papua. Pengerjaan mega proyek pembangunan strategis di Papua dimulai dari Jalan Trans Papua ruas Jayapura Wamena segmen Elelin. Walaupun banyak menghadapi tantangan, tapi pemerintah terus fokus pada pembangunan proyek tersebut dan ditargetkan selesai pada tahun ini. Panjang Jalan Trans Papua dari Jayapura ke Wamena, yakni 575 km, melewati dua kabupaten yaitu Kerom dan Yalimo. Jalan Trans Jayapura di Papua akan menjadi yang terpanjang di Indonesia. Kehadiran Jalan Trans Papua ruas Jayapura Wamena sebagai bagian dari jalan non-tol yang merupakan tulang punggung regional di Papua. Ruas Jayapura Wamena memiliki peran vital karena menyambungkan daerah pesisir dengan pegunungan. Dari Jayapura kendaraan melintasi Kerom, Yalimo, hingga Wamena di Papua Pegunungan. Dengan pembangunan ini, hutan lebat, sungai, dan gunung tinggi yang biasa tampak dari pesawat kini bisa dilalui dengan mobil atau motor. Jalan Trans Papua benar-benar membelah perkampungan hingga hutan belantara di pegunungan. Untuk diketahui, percepatan pembangunan merupakan misi pemerintahan era Presiden Jokowi dalam rangka memajukan Papua. Jokowi selalu menegaskan tidak ingin ada perbedaan kemajuan antara Indonesia bagian barat dan timur. Pembangunan tidak hanya akan berpusat di Jawa, tapi juga dilakukan dari Sabang sampai Merauke. Meski pembangunan dianggap tidak mengedepankan konteks non-ekonomi seperti relasi sosial dan lingkungan hidup, tapi pembangunan Jalan Trans Papua telah berdampak positif pada peningkatan layanan dasar kesehatan dan pendidikan orang asli Papua. Warga lebih mudah mengakses sekolah-sekolah di wilayah perkotaan. Petugas kesehatan juga jadi lebih sering berada di tempat karena angkutan ke tempat tugas lebih lancar dan mudah terjangkau dari wilayah tempat tinggal mereka. Papua sebagai wilayah paling timur di Indonesia memiliki berbagai potensi yang bisa menjual dan meningkatkan APBD, seperti pariwisata, hasil bumi, dan hasil tambang. Kekayaan sumber daya alam di bumi Cendrawasih diolah dengan sangat baik agar bisa memakmurkan rakyat. Pemerintah pusat juga mendukung dengan pembangunan infrastruktur sehingga mobilitas masyarakat dan proyek-proyek berjalan dengan baik. Pertumbuhan ekonomi di Papua terus mengalami peningkatan.
Hal ini sangat bagus karena menunjukkan keberhasilan program kecepatan pembangunan untuk meningkatkan sektor perekonomian di bumi cendrawasih. Tidak ada lagi kesenjangan antara di Papua dengan daerah lain di Indonesia. Sebagai salah satu negara besar dunia, Indonesia telah melaksanakan berbagai proyek infrastruktur berskala besar dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pembangunan jembatan-jembatan megah yang tidak hanya menghubungkan wilayah-wilayah penting, tetapi juga mendorong perkembangan ekonomi dan pariwisata. Pembangunan jembatan-jembatan besar ini tidak hanya memperlancar arus lalu lintas dan mempersingkat waktu tempuh, tapi juga memberikan dampak positif pada pembangunan ekonomi. Dan inilah beberapa keajaiban konstruksi jembatan paling menonjol yang telah dibangun dan diresmikan di berbagai daerah di Indonesia. 1. Jembatan Merah Putih, pencapaian terbesar di Indonesia Timur. Jembatan Merah Putih mulai dibangun pada 17 Juli 2011 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 4 April 2016. Jembatan yang membentang sepanjang 11.140 meter di Teluk Dalam, Pulau Ambon ini memegang rekor sebagai jembatan terpanjang di wilayah Indonesia Timur. Keberadaan jembatan Merah Putih mempersingkat waktu perjalanan dari hampir 1 jam menjadi hanya 15 menit, memberikan dampak signifikan pada mobilitas dan ekonomi lokal. Dibangun dengan anggaran APBN sebesar 779,2 miliar rupiah, jembatan ini menggunakan teknologi canggih yang membuatnya tahan gempa dan dilengkapi dengan sistem monitoring SHMS atau Structural Health Monitoring System untuk mendeteksi kerusakan struktur secara dini. 2. Jembatan Yutefa, tonggak sejarah Papua. Jembatan Yutefa ini diresmikan oleh Presiden Jokowi, didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimulyono pada 28 Oktober 2019. Jembatan Yutefa dahulu dikenal sebagai Jembatan Holtekam yang merupakan jembatan pelengkung baja terpanjang di Papua. Jembatan Yutefa ini terletak di atas Teluk Yutefa yang menghubungkan kota Jayapura dengan distrik Muara Tami dan pos lintas batas negara atau PLBN Sko. Jembatan Yutefa memiliki panjang 11,6 km dan keberadaannya dapat mempersingkat waktu tempuh antar daerah dari yang semula 1,5 jam menjadi 45 menit. Konstruksi jembatan ini menggunakan teknologi modern dan material yang kuat untuk memastikan keamanan dan ketahanan jembatan. Sejak awal konstruksi, jembatan Yutefa mendapatkan 2 rekor muri, yakni pengiriman jembatan rangka baja utuh dengan jarak terjauh dan pemasangan jembatan rangka baja dengan bentuk utuh terpanjang. Jembatan Yutefa tersebut merupakan tonggak sejarah di Papua. Kehadirannya bukan hanya sebagai simbol pemersatu Indonesia sebagai bangsa, tetapi juga sumpah untuk membangun tanah Papua. Pembangunan jembatan Yutefa menjadi bukti bahwa tanah Papua harus maju seperti wilayah lainnya di Indonesia. 3. Jembatan Musi 4, solusi kemacetan di Palembang. Jembatan Musi 4 yang menghubungkan kawasan Seberang Ulu dan Ilir di kota Palembang dibangun pada tahun 2016 dan diresmikan pada tahun 2019. Dengan panjang 1.130 meter dan lebar 12 meter, jembatan ini dibangun untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di Jembatan Ampera. Pembangunan jembatan Musi 4 menelan biaya sekitar 553 miliar rupiah, menggunakan konsep extrados yang menghubungkan kabel stay dan box girder. Jembatan ini tidak hanya indah secara arsitektural, tetapi juga memiliki daya tahan hingga 100 tahun dan lebih tahan gempa terkait penerapan sistem SHMS untuk pemantauan kondisi struktur secara real time. 4. Jembatan Soekarno, ikon baru kota Manado. Diresmikan pada Mei 2015 oleh Presiden Joko Widodo yang diwakili oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kala itu, Puan Maharani. Jembatan Soekarno di Manado sempat terbengkalai selama 12 tahun. Dengan panjang 1.127 meter dan biaya pembangunan 300 miliar rupiah, jembatan ini kini menjadi ikon dan destinasi wisata populer di Manado. Selain itu, teknologi SHMS yang diterapkan pada jembatan ini memungkinkan pemantauan kondisi secara real time, menjamin keamanannya.
5. Jembatan Batu Rusa 2, teknologi modern di Pangkal Pinang. Dikenal juga sebagai Jembatan Emas, Jembatan Batu Rusa 2 di Pangkal Pinang memiliki panjang 784 meter dan lebar 23 meter. Pembangunan jembatan ini dimulai sejak tahun 2009 dan selesai pada tahun 2017 dengan biaya hampir 500 miliar rupiah. Jembatan ini dilengkapi dengan teknologi base scale yang memungkinkan bagian jembatan untuk naik dan turun, memberi ruas bebas horizontal hingga 70 meter bagi kapal yang melintas. Sistem ini dapat dioperasikan secara manual maupun komputerisasi, menjadikan jembatan Batu Rusa 2 sebagai salah satu jembatan paling canggih di Indonesia. 6. Jembatan Suramadu, penghubung strategis Pulau Jawa dan Madura. Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura memiliki panjang 5.438 meter dan lebar 30 meter, menjadikannya jembatan terpanjang di Indonesia. Diresmikan pada Juni 2009, jembatan ini dibangun dengan biaya 4,5 triliun rupiah. Tujuan utama pembangunannya adalah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan ekonomi di Madura yang relatif tertinggal dibandingkan kawasan lain di Jawa Timur. Jembatan ini juga dilengkapi dengan sistem SHMS untuk mendeteksi kerusakan struktural secara dini dan mempermudah perawatan berkala. Pembangunan jembatan-jembatan besar ini tidak hanya memperlancar arus lalu lintas dan mempersingkat waktu tempuh, tetapi juga memberikan dampak positif pada pembangunan ekonomi, memperkuat konektivitas antar daerah, dan meningkatkan daya tarik wisata di berbagai wilayah Indonesia. Jembatan-jembatan ini bukan hanya keajaiban teknik, tetapi juga berperan penting dalam menghubungkan berbagai pulau di Indonesia, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memudahkan mobilitas penduduk. Seiring berjalannya waktu, pembangunan infrastruktur semacam ini akan terus menjadi prioritas dalam memajukan negeri ini.